Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG tahun 2024, perkenalkan nama saya Farahusna Humaidah Hanif. Saya guru PAI SD 6 Parakan Kauman Kabupaten Temanggung. Sekaligus saya mahasiswa PPG PAI batch 2 pada LPTK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja PPG tahun 2024. Praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan adalah pembelajaran secara luring pada kelas 5 materi ketika kehidupan telah berakhir dengan model pembelajaran Project Based Learning dengan pendekatan TPACK. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Deta hadir? Ya. Kenan? Hadir. Zara? Hadir. Rajendra? Hadir. Hadir semua ya? Oke. Oke.
Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, untuk memupuk rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan anak-anak bisa berdiri. Bukan hitung sampai 3, mulai bernyanyi ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Silakan boleh kembali duduk. Semangatnya masih kuat apa sudah loyo? Coba gimana tes dulu. Nanti sebelum belajar agar anak-anak masih tetap fokus, coba Bumara beri tepuk semangatnya dulu. Oke? Kita mulai. Tepuk semangat. Sekali lagi biar tambah semangat. Oke? Tepuk semangat. Hebat dan semangat. Silakan dipersiapkan bukunya terlebih dahulu. Dipersiapkan alat tulisnya. Buku PAI-nya disiapkan. Sudah disiapkan pembelajarannya ya, buku pembelajarannya ya. Oke. Anak-anak, hari ini masih bertemu lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kemarin kita membahas tentang apa? Zakat. Kemarin kita sudah belajar tentang zakat. Bagaimana cara menghitung zakat, kemudian siapa saja yang berhak menerima zakat. Pada hari ini kita akan mulai dalam pembelajaran baru ya, di bab kita yang terbaru, yaitu tentang beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Kenapa kok anak-anak harus belajar tentang hari akhir, tentang hari kiamat? Apakah ini sudah mau kiamat sehingga kita harus belajar terlebih dahulu? Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, mengimani adanya hari akhir. Anak-anak mampu mengimani atau percaya kepada hari akhir. Yang kedua, menjelaskan iman kepada hari akhir. Kemudian anak-anak mampu mendeskripsikan perjalanan peristiwa hari akhir. Perjalanannya dari mulai orang itu setelah meninggal nanti sampai ke akhir. Kemudian yang keempat, anak-anak mampu menyebutkan hikmah beriman kepada hari akhir. Bagaimana hikmahnya? Apa saja hikmahnya ketika anak-anak beriman kepada hari akhir, ketika anak-anak meyakini hari akhir, kemudian anak-anak mengimplementasikan ibadah-ibadah untuk mempersiapkan hari akhir. Nanti akan kita bahas bersama. Sebelumnya silakan anak-anak lihat terlebih dahulu video yang ada di depan. Ya, kita simak terlebih dahulu bagaimana tanda-tanda hari kiamat. Nah, sudah merinding ya rasanya ya dengar hari kiamat itu sangat menakutkan. Tidak ada yang tahu. Silakan anak-anak simak video di depan terlebih dahulu agar anak-anak tahu bagaimana tanda-tanda hari kiamat. Orang-orang kebingungan, kocar kacir, lari-lari untuk
bisa menyelamatkan keluarganya satu sama lain, semua memikirkan keselamatan diri sendiri. Begitu gambarannya ya. Sudah dilihat semua videonya? Bagaimana perasaannya melihat video itu? Merinding, takut. Itu baru gambarannya, baru tanda kiamat Oke, tadi anak-anak sudah melihat videonya, sudah anak-anak pahami bagaimana gambarannya, ya. Fara akan bertanya kepada anak-anak. Apakah kalian tahu apa yang akan terjadi pada hari kiamat menurut ajaran Islam yang sudah tadi kamu lihat? Sudah tahu gambarannya ya? Nah, gambarannya sangat mengerikan. Oke, kita mulai ya. Yuk, dibuka bukunya. Halaman 16. Di sini ada surat yang menjelaskan atau surat yang menggambarkan bagaimana hari kiamat. Ada surat apa di dalam situ? Surat Al-Qari'ah. Ya, sebelumnya kita baca bersama-sama terlebih dahulu surat Al-Qari'ah dan artinya ya. Dimulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Al-Qari'ah ada berapa ayat? 11 ayat. Artinya Al-Qari'ah apa? Hari kiamat. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah kamu tahu hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, ditanya 2 kali. Apakah kamu tahu hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kalfarashil mabthus. Pada hari kiamat manusia seperti lawan yang berterbangan. Sudah bisa membayangkan? Kita menyiapkan dengan hal-hal yang positif. Setiap perilaku kita lakukan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Kemudian macam-macam hari akhir. Ada berapa macam nih hari akhir? 2. Ada berapa macam? 2. Yang pertama apa? Yang kedua? Kiamat kubro. Coba Mas Benta dibaca yang keras, kiamat kubro. Kiamat kubro yaitu bagian kecil dari kerusakan atau kematian dan dialami oleh manusia. Kiamat kubro itu kiamat kecil. Baca dibaca contoh kiamat kubro. Kiamat kubro yaitu matinya seseorang, gempa bumi, banjir dan bencana alam lainnya. Iya. Contoh dari kiamat kubro, kematian seseorang itu juga kiamat, tapi kiamat kecil. Orang yang beriman, gambarannya surga sudah tahu ya. Di sana isinya hanya senang-senang. Sudah tidak ibadah lagi, toh? Sudah, karena manusia itu mempertanggungjawabkan amal sendiri-sendiri. Nanti yang akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan amalannya. Yang berarti namanya nanti Allah sudah siapkan surga untuk balasannya. Kemudian yang ringan timbangan kebaikannya Allah siapkan neraka. Neraka merupakan suatu tempat yang sangat tidak menyenangkan tentu, ya. Neraka gambarannya sudah bikin takut. Di situ isinya cuma siksaan. Neraka merupakan tempat pembalasan bagi seseorang yang ingkar dengan perintah Allah. Itu. Nanti kehidupan saya di akhirat mau bagaimana ya? Kita siapkan. Jadi nanti tergantung manusia itu sendiri yang dapat mempersiapkan. Lanjut, oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Sudah mengetahui ya? Iman kepada hari akhir tadi merupakan rukun iman yang berapa? 5. Coba kita urutkan dulu rukun iman ada berapa toh? 6. Coba kita urutkan. 1. Iman kepada
Oke, kalau sudah paham semua, Bu Farah beri tugas mandiri untuk anak-anak. Silakan diperhatikan tugasnya. Tugasnya nanti anak-anak membuat mind mapping atau peta konsep. Peta konsep dengan menggunakan Canva di laptop masing-masing. Bisa ya? Nah, sudah terlatih sejak kemarin waktu di kelas 4 ya. Sudah terlatih. Nanti kita akan membuat peta konsep menggunakan Canva mengenai hari akhir yang sudah kita pelajari tadi. Nanti yang anak-anak tulis yaitu yang pertama, pengertian hari akhir. Yang kedua, macam-macam hari akhir beserta artinya. Kemudian yang ketiga, contoh-contohnya. Dan yang keempat adalah hikmah kepada hari akhir. Nanti setelah anak-anak sudah menyelesaikan tugasnya membuat peta konsep di Canva, nanti bisa di-print di sebelah sana ya hasilnya. Nanti hasilnya di-print di sebelah sana, kemudian satu-satu untuk mempresentasikan di depan kelas. Oke? Paham? Ya, silakan bisa dimulai kita buka Canva-nya. Bu Farah panggil dari depan ya. Di sini menyebutkan paling enggak 3 ya, hikmahnya kamu sudah ya. Kemudian ada akhir. Oke, bisa dikatakan sedikit. Jadi bisa dikatakan gambar-gambar atau ya. Bisa ditambahkan bentuk atau gambar yang lain yang sesuai dengan tema kita. Boleh ditambahkan warna-warna yang lain ya, biar lebih menarik lagi. Pokoknya yang kreatif. Sudah ya? Sudah di-print semua anak-anak? Ya. Sekarang Bu Farah nanti panggil satu-satu untuk anak-anak mempresentasikan hasil mind mapping atau peta konsep yang sudah anak-anak buat dengan menggunakan Canva. Oke. Yang pertama bisa dimulai dari Mas Kenan. Silakan Mas ke depan untuk presentasi. Yang lain tolong diperhatikan ya. Silakan anak-anak perhatikan di depan. Nanti Mas Kenan akan mempresentasikan hasilnya. Nanti anak-anak perhatikan. Kemudian nanti kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya. Silakan Mas Kenan bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca hasil
pada hari akhir. Pengertian hari akhir menurut istilah pengertian hari akhir dibagi menjadi dua, yaitu kiamat kubro dan kiamat kubro. Macam-macam hari akhir. Kiamat kubro adalah kiamat kecil seperti bencana alam. Kiamat kubro merupakan kiamat besar yang yaitu hancurnya seluruh alam semesta dan sebagai kejadian hari akhir memiliki tanda-tanda karena ada bisa besar. Ada hal kecil yaitu satu, banyak terjadinya bencana alam. Oke, sudah cukup ya? Cukup ya? Bisa dipahami dari pemaparan Mas Kenan? Bisa. Jelas ya? Cukup jelas? Kita beri tepuk tangan untuk Mas Kenan. Silakan anak-anak ada yang mau bertanyakan kepada Mas Kenan. Siapa yang mau bertanya silakan tunjuk. Ya Mas Tinta silakan. Contoh kiamat kubro. Contoh kiamat kubro, silakan Mas Kenan dijawab. Ada banjir, tsunami, kematian dan sebagainya. Gunung meletus. Iya, contohnya yang sudah Mas Kenan katakan ada bencana-bencana alam banjir, kemudian gunung meletus, tsunami, dan kematian. Itu contoh dari kiamat kubro. Paham? Sudah paham? Oke. Silakan. Oke, Mas Kenan, silakan boleh kembali ke tempat duduknya. Hup. Nah, hup saya kok kono Mas Kenan. Bawa orang. Iya di bawah tuh. Bawa kembali. Kalian Pak? Oke, karena Mas Kenan sudah memaparkan hasil presentasi Oke, Mas Kenan tadi sudah mempresentasikan hasil Canva yang dibuatnya, hasil peta konsep yang dibuat. Kita beri tepuk tangan untuk Kenan. Oke, silakan Mas Kenan bisa dibawa untuk kembali ke tempat. Oke, yang kedua silakan Mbak Jasmine untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil peta konsep yang sudah dibuat. Kemudian hari akhir adalah percaya atau yakin dengan sepenuh hati bahwa hari akhir akan datang. Oke. Macam-macam hari akhir, kiamat sugro atau kiamat kecil, kiamat kubro atau kiamat besar. Oh ya, cukup ya? Paham yang dipresentasikan oleh Mbak Yasmin? Bisa dipahami? Juga bisa dipahami. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Mbak Yasmin. Oke, sudah paham ya yang dipaparkan oleh Mbak Yasmin? Sudah sangat jelas ya? Oke, Bu Farah beri kesempatan untuk bertanya. Silakan tunjuk tangan. Apa contoh kiamat kubro? Contoh kiamat kubro. Contoh kiamat kubro adalah hancurnya seluruh alam semesta. Iya, bisa dipahami Mbak Zahra? Contoh kiamat kubro tadi apa? Hancurnya seluruh alam semesta beserta makhluk hidupnya. Tidak ada yang tersisa. Oke, silakan Mbak Yasmin bisa dibawa kembali ke tempat duduknya. Oke, terima kasih anak-anak. Tadi anak-anak sudah membuat peta konsep, sudah membuat mind mapping dengan menggunakan apa tadi? Menggunakan Canva di laptopnya masing-masing. Anak-anak sudah menjelaskan apa itu pengertian hari akhir, kemudian apa saja macam-macam hari akhir, contohnya apa saja. Nah, tadi sudah dipresentasikan oleh Mas Kenan, oleh Mbak Yasmin, dan oleh anak-anak yang lain. Sudah bisa dipahami ya? Sudah paham ya apa yang kita pelajari hari ini? Oke, kita simpulkan sebelum Pak Hani. Oke, anak-anak sudah bisa memahami ya? Untuk pengertian hari akhir macam-macamnya sudah bisa dipahami? Tidak bingung ya? Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bu Farah akan menyimpulkan terlebih dahulu apa yang sudah kita pelajari tadi. Kesimpulan pada beriman kepada hari akhir yaitu hari akhir merupakan berakhirnya kehidupan seluruh makhluk hidup dan hancur
Untuk PR di rumah, untuk anak-anak tugas di rumah itu nanti mengerjakan halaman 10 yang Romawi 1 saja. Oke? Ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat siang Bu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Pada akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.